Informasi pertama, Saudara, pembatasan sosial berskala besar hari ini mulai diterapkan di 3 kota di Jawa Timur, yaitu Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo atau biasa disebut Surabaya Raya. Sejumlah personel TNI dan kepolisian menjaga ketat perbatasan kota Surabaya dan Sidoarjo. Petugas gabungan memeriksa ketat semua kendaraan yang melintas di Jalan Ahmad Yani yang menjadi perbatasan Surabaya dan Sidoarjo. Mereka diwajibkan memakai masker serta tidak berboncengan ataupun mengangkut penumpang melebihi peraturan PSBB. Sejumlah warga yang melanggar dilarang melintas dan diperintahkan berputar arah. Penerapan PSBB di area Surabaya Raya akan digelar hingga 19 atau 11 Mei mendatang. Pantauan hari pertama penerapan PSBB di Surabaya Raya akan disampaikan rekan kami Kika Madona di Surabaya dan Jack Robi di Sidoarjo. Namun kita ke Surabaya terlebih dahulu. Kika, apakah hingga hari ini penerapan siang akan berjalan lancar dan penerapan PSBB di sana, bagaimana warga merespon dengan peraturan ini? Ya, Juno dan juga saudara, untuk penerapan PSBB hingga siang hari ini, pagi tadi memang sempat terkendala karena ada banyak sekali kendaraan yang juga kemudian mau masuk ke kota Surabaya. Didominasi adalah roda 2, lalu kemudian roda 4 dengan plat nomor Surabaya dan juga Sidoarjo. Tapi banyak juga kendaraan dari luar daerah yang juga kemudian tidak menerapkan PSBB, sehingga akhirnya kendaraan-kendaraan plat luar wilayah dari daerah atau wilayah yang memberlakukan PSBB ini harus diberhentikan karena para pengendaranya atau para pengemudinya dimintai surat keterangan yang menyatakan apa keperluan yang bersangkutan di kota Surabaya, serta dimintai kartu identitas. Nah, ini yang juga kemudian menjadi kunci untuk pintu masuk atau untuk memasuki wilayah kota Surabaya. Karena memang dengan adanya pemberlakuan PSBB di kota Surabaya ini, maka sejumlah kegiatan aktivitas warga yang ada di kota Surabaya ini juga kemudian dibatasi, sehingga inilah upaya yang dilakukan oleh pihak petugas, baik itu aparat dari TNI, Polri, lalu juga ada dari Dinas Perhubungan Provinsi Perhubungan, lalu juga ada dari pihak Satpol PP yang saat ini juga terus kemudian melakukan upaya pemeriksaan terhadap sejumlah pengendara, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4. Seperti yang tadi saya sampaikan, Juno dan juga saudara, bahwa memang betul pada pukul sekitar jam 8 pagi sampai dengan jam 10 ini banyak sekali kepadatan arus lalu lintas, bahkan yang kami pantau dari tempat saya berdiri saat ini, yaitu di Jalan Ahmad Yani sampai dengan 3 km ke arah Sidoarjo. Ini kendaraan sempat berkumpul dan didominasi oleh kendaraan roda 4 yang akan masuk ke kota Surabaya. Hal ini dan karena memang petugas ini banyak yang kemudian melakukan pemberhentian kepada kendaraan-kendaraan dari plat kendaraan di luar wilayah Surabaya, Gresik, dan juga Sidoarjo, maka inilah yang juga kemudian menghambat arus lalu lintas menuju ke kota Surabaya. Tadi situasi untuk yang kemacetan yang juga kemudian terjadi pada siang hari tadi, ini sempat dipantau langsung oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Poluki Hermawan, dan dari hasil pantauan yang bersangkutan ini menyatakan bahwa memang untuk 3 hari ke depan penerapan PSBB kepada para pengendara-pengendara yang akan masuk ke kota Surabaya ini akan diberlakukan hanya sebatas teguran saja kepada para pengendara yang tidak memiliki kelengkapan administrasi untuk memasuki kota Surabaya. Akan tetapi lepas dari 3 hari tersebut atau pada hari keempat, ini maka akan ada penerapan sanksi-sanksi yang juga kemudian akan diterapkan kepada para pengendara yang tidak punya kepentingan untuk masuk ke kota Surabaya tapi tetap nekat untuk datang ke kota Surabaya. Maka salah satu sanksi yang akan diberlakukan ini salah satunya adalah meminta agar para pengendara yang tidak mempunyai kepentingan untuk kembali ke daerah asal mereka masing-masing. Jadi masa sosialisasi, Juno dan juga saudara, sekali lagi ini adalah selama 3 hari ke depan, dan setelah itu akan ada penerapan sanksi bagi warga yang juga masih membandel masuk ke kota Surabaya tanpa dilengkapi dengan administrasi dan juga keperluan yang jelas. Juno. Ya Kika, ini ada yang membedakan dan spesifik terkait dengan PSBB di Surabaya Raya, yaitu adalah penerapan jam malam. Dan jam malam ini berlaku dari pukul 9 malam hingga 4 pagi. Lalu bagaimana pengawasan bagi warga Surabaya Raya untuk penerapan PSBB ini? Ada 17 checkpoint atau pos pantau yang disiapkan di seluruh yang tersebar di seluruh kota
Surabaya ini, dan tujuannya selain untuk memantau orang-orang yang akan masuk ke kota Surabaya, ini juga untuk memantau aktivitas warga agar juga tidak ada yang beraktivitas di atas jam 9 malam sampai dengan jam 4 pagi. Jadi ada pembatasan aktivitas pada malam hari, istilah tersebut yang juga kemudian diberlakukan oleh pemerintah kota Surabaya pada masa PSBB tersebut. Sementara itu saudara, jadi kegiatan yang biasanya warga juga masih bisa keluar rumah pada malam hari, ini maka nanti juga akan ada petugas-petugas yang juga kemudian akan melakukan pemeriksaan dan juga akan melakukan razia untuk menanyakan apa keperluan dari yang bersangkutan atau warga yang juga kemudian tetap melakukan aktivitasnya di malam hari. Sebetulnya jika berbicara mengenai kota Surabaya ini adalah kota metropolitan di mana aktivitasnya berlangsung 24 jam. Bahkan Juno dan juga saudara, kota Surabaya ini juga ada sejumlah pasar yang memang beroperasi di malam hari. Salah satunya adalah Pasar Keputaran Surabaya. Kemarin kami sempat menanyakan bagaimana mekanisme operasional pasar jika ada pembatasan kegiatan di malam hari. Dan menurut informasi yang kami dapatkan dari pemerintah kota Surabaya, jika memang ada pembatasan malam tersebut kemudian berlangsung, maka jam operasional dari pasar yang beroperasi pada malam hari ini akan dibuka sebelum jam 9 atau sampai dengan sebelum jam 9 malam, atau mereka akan dibuka atau pasar tersebut yang beroperasi pada malam hari ini akan baru dibuka dari pukul 4 pagi. Jadi ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya dan juga sejumlah pihak untuk memberlakukan physical distancing di kota Surabaya ini, sehingga nantinya harapannya untuk pembatasan sosial berskala besar di kota Surabaya ini akan berlangsung secara efektif. Demikian. Baik, terima kasih rekan Kika Madona dari Jalan Ahmad Yani, salah satu pos pemantauan di kota Surabaya. Lalu dari Surabaya kita menuju Sidoarjo. Jack Robi, apakah saat ini belasan pos pemeriksaan di Sidoarjo sudah berjalan dan bagaimana penerapan? Apakah warga masih banyak yang melanggar aturan PSBB ini? Ya, saat ini saya masih berada di checkpoint di Kecamatan Waru. Dari pantauan sejak pagi tadi hingga siang ini masih banyak warga yang dari Surabaya maupun Sidoarjo, masih banyak warga yang tidak mematuhi peraturan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah. Pelanggaran tersebut antara lain tidak memakai masker, ojol yang masih mengambil penumpang, serta pelanggaran-pelanggaran lain yang hingga saat ini masih terus dilakukan oleh warga setempat. Demikian. Ya, hingga saat ini apa saja yang diberikan oleh aparat untuk menegakkan aturan PSBB di sana, Jack Robi? Ya, menurut Kapolsek Waru, bahwasanya tadi untuk hari ini hingga beberapa hari ke depan, pihak kepolisian maupun aparat terkait hanya memberikan himbauan, sekedar himbauan kepada pengendara maupun warga. Untuk warga yang tidak memakai masker, untuk hari ini hingga 3 hari ke depan akan diberikan masker secara cuma-cuma di checkpoint di 16 checkpoint di Kabupaten Sidoarjo. Demikian. Baik, terima kasih rekan Jack Robi terkait dengan penerapan hari pertama PSBB di Surabaya Raya. Tadi Jack Robi dari kawasan Sidoarjo dan ada rekan kami Kika Madona sebelumnya dari kota Surabaya, Jawa Timur.